instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa khol itu bukan barang yang baru sekarang, itu bukan, tidak. Khol itu sudah pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, bahwa Rasulullah sangat menghargai dan menghormati para pahlawannya, terutama dalam peristiwa perang Uhud. Di dalam perang Uhud, di situ ada yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah pamannya sendiri yang dikenal Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Setiap tahun Rasulullah likulli khawlin hadra ila Jabal Uhud untuk mengulang tahuni atau khawl pamannya Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah. Apabila beliau udur, diwakilkan kepada putri tercintanya Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimatuz Zahra binti Sayyidil Mursalin. Jadi sekarang adanya khol tersebut, kami ini hanya meneruskan apa yang diberi contoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa intinya khol tersebut? Supaya kita itu yang pertama tidak melupakan sejarah. Lamun parantos keparemen obor, berarti sim abdi teh kelengitan lopian atau pangaca. Tidak ada yang bisa kita tiru, itulah yang paling repot. Maka dengan adanya khol tersebut akan menguak mutiara-mutiara terpendam yang tiada ternilai harganya. Seandainya orang mengerti dan mau menghargai jasa siapapun di Indonesia ini khususnya, seperti sejarah perjuangan para ulama dalam nasrul Islam, perjuangan ulama dalam membela bangsa dan negara, perjuangan bangsa yang membela, yang gigih melawan Belanda, karena semuanya mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan. Maka beliau bangkit untuk merebut haknya kembali yang telah diinjak oleh yang bukan pemiliknya. Cukup menelan korban, maka kemerdekaan Indonesia bukan berhadiah, tapi kemerdekaan Indonesia berdarah, sehingga tegaknya kembali merah putih. Kalau kita melihat merah putih, hati kita itu bertanya, sudah mempunyai kontribusi apa untuk negara dan bangsa ini? Kalau kita memahami bahwa 1945 sebelumnya sampai 1945 dan seterusnya, tapi kami ini generasi penerus belum tentu mempunyai kontribusi pada tahun tersebut. Maka kontribusi sekarang apa? Adalah menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia harga mati. Karena itu bagian terima kasih kita kepada beliau. Man lam yashkurillah man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kita kepada para beliau, artinya manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita membaca Maulid Nabi, bagian ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga. Seandainya jangan lagi ke Rasulullah dulu, ke kiai biasa atau pejuang, mengholi
bisa motong kambing sampai 10 atau 20 atau 30. Tidak cukup itu, hayamna mundingna sapina duka hiji dua tilu. Jangan dikira itu sudah cukup untuk membayar jasa para beliau. Belum apa-apa, kayak debu. Sekalipun Gunung Ciremai itu kalau seandainya dijadikan emas untuk mengganti jasa-jasa para beliau-beliau, belum apa-apa. Dikira apa? Kita terkadang memberi kiai satu kambing saja sudah kayak apa rasanya, padahal belum apa-apa. Itulah. Ada yang sekarang kita dituntut sejauh mana terima kasih kita. Bertepatan bulan Maulud yang luar biasa ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan syahrul maulidin nabi abdul khalqi ala al-itlaq Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita sebab mengerti iman wal Islam? Dari mana kita sebab mengerti Quran? Dari mana kita sebab mengerti sunnah? Dari mana kita sebab mengerti akhlakul karimah dan bisa membedakan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak yang sayyi'ah, bisa membedakan, memisahkan mal halal, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh, yang syubhat, dan mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan bagaimana kita taatnya kepada Allah Ta'ala, taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada kedua orang tua, taatnya kepada para guru, taatnya kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang disampaikan oleh siapa? Afdalul khalqi alal itlaq alladzi arsalahu Allah ila kafatil khalqi jinnan wa insanan basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Itu diantaranya satu manusia yang luar biasa. Apa ucapan kita terima kasih kepada Rasulullah? Apa diantaranya? Orang yang begitu mulianya, satu amal perintah dari Allah Ta'ala, lainnya Allah Ta'ala tidak melakukan perintah. Tetapi kalau sholat ala Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, Allah Ta'ala memberikan salawat kepada Rasulullah. Itu agungnya Rasulullah di situ. Apa makna salatullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Di dalam kitab Qadil Ayat, di dalam kitab Durul Mamdud, Sa'adat Daran, banyak sekali menerangkan bab salat. Salatullah alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'dim. Salawat yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada Rasulullah adalah disertai takdimnya Allah Ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda rahmat yang diberikan kepada para anbiya pendahulu, rahmatan mutlak. Itu bedanya. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala memberikan akhlak, memberikan adab kepada siapa? Untuk umat. Bagaimana Allah Ta'ala memanggil para nabi-nabi pendahulu, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Yunus, dan lain sebagainya, para nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak ada kalimatun nida, panggilan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dengan namanya belaka, ya Muhammad atau ya Ahmad. Pasti dengan pangkatnya. Ada memang qaul tapi bukan kalimatun nida, yang ada qaul khobar seperti Muhammadur Rasulullah. Pangkatnya baginda Nabi di bawah, bukan Muhammad saja, tapi disambung Muhammadur Rasulullah. Yang satu lagi, wa ma Muhammadun illa Rasul, pangkatnya di bawah. Itu namanya khobar. Tapi yang langsung Allah Ta'ala memanggil baginda Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya mudaththir, ya muzammil,
Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Begitulah agungnya baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan baginda Nabi manusia biasa, Bib. Kita tidak boleh berlebihan. Oke lah, kalau baginda Nabi manusia biasa, lalu kita ini manusia apa? Yang begitu hebatnya pangkatnya dianggap saja manusia biasa. Permisi, saya minum dulu. Jadi rahmat yang diberikan Allah Ta'ala, diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat apa ternyata kandungan panggilan-panggilan itu, mengangkat wibawa yang memanggil. Dikira tidak. Contoh, ada Pak RT, Pak Ustadz masih muda. Kalau Pak Ustadz masih muda, sudah mengajar dalam madrasahnya, sedangkan bapaknya wali murid jauh, terkadang umurnya lebih tua, atau kebetulan cucunya eyangnya masih hidup. Jadi melihat ustadznya masih muda, tapi orangnya luar biasa, tidak berani memanggil ustadz. Ustadz mau kemana? Nak ustadz, Pak Ustadz, dan lain sebagainya, menjunjung. Akhirnya masyarakat setempat mengatakan, itu ajengan saja manggil ke Ustadz nawe pakai bapak, nah kumaha hasin adi. Mesti bertanya kepada diri sendiri. Akhirnya ada RT masih muda karena sudah dipilih sebagai bapak se-RT, Pak RT, walaupun yang memanggil terkadang lebih tua, tapi memberikan contoh. Begitu pula kepada Pak Bupati, bukan Bupati berbicara, tapi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Gubernur, sampai kepada Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bukan Jokowi. Siapa dilihat? Kan Jokowi berkata, nanti dulu kita lihat, ini orang punya akhlak atau tidak. Mestinya kita mempunyai seorang yang nomor satu di Indonesia, walaupun terkadang kita pada waktu itu tidak memilihnya karena sudah terpilih menjadi orang nomor satu. Kita hormat Bapak Presiden Jokowi. Rakyat terangkat, begitu cintanya bangsa Indonesia kepada pimpinannya, begitu cintanya bangsa Indonesia kepada ulamanya, kepada para walinya, dan lain sebagainya. Wibawa kita terangkat. Jangan main-main lu sama Indonesia. Rakyatnya begitu hormatnya kepada presidennya, mau manggil presiden saja Bapak Presiden Jokowi, bukan Jokowi saja. Gila. Itu namanya ta'zim. Al-akhlaq wal adab. Itu satu contoh. Disinilah kalimah sampai ada satu ayat, jangan engkau memanggil kekasihku ini, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Makanya Allah Ta'ala memberikan contoh, panggilannya ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir. Ini hebatnya, yang maha dalam segala sifatnya menghormati atas makhluknya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jadi kita maulud Nabi bukan berlebih-lebihan, masih kurang. Masih kurang. Coba apa diantaranya? Asma'nya Allah Ta'ala diberikan kepada baginda Nabi. Apa diantaranya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Raufur Rahim sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk siapa? Diberikan kepada semulia-mulia segala kekasih Allah. Berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan? Tidak. Coba. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
Inilah supaya kita bisa tahu lebih jauh kepada siapa? Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kita sekarang kepada beliau apa? Terima kasih kita kepada beliau apa sekarang? Ya meneruskan perjalanannya, sunnahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Rasulullah cintanya kepada para sahabatnya, cintanya kepada para walinya, kepada para aulianya, luar biasa. Satu contoh yang dicontohkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Ini satu contoh. Nabi Allah Sulaiman punya patih namanya Asir bin Barhiyah. Ini satu contoh akhlak saja. Kita memetik dari itu. Kebetulan beliau punya burung yang namanya hudhud. Kalau di sini pelatuk bawang, itu burung hudhud. Ya. Nah, 2 hari tidak kelihatan. Nih, kalau tidak sesuatu masuk akal, harus masuk akal, tidak mungkin semua harus masuk akal. Kalau nuntut semua masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Motong sedikit, kita diberi umur oleh Allah Ta'ala 60 tahun, potong masa akil balik 15 tahun. Hitung sholat kita 1 hari 1 malam yang per waktu 5 menit ini sudah istimewa, luar biasa. Khusyuk, entah khusyuknya apa kita tidak ngerti. Iya, sambil mengucapkan mata terkadang. Itu satu contoh. Sudahlah, kasih 5 menit kali 5 berarti 25 menit. Itu 1 hari 1 malam kali 30 hari 1 bulan, berarti 15 menit, 25 menit 5 waktu kali 30, 750 menit dibagi 60, 2 jam setengah, 12 jam setengah, berarti setengah hari. Sholat kita itu kalau diringkas dengan waktu hanya 12 jam setengah, alias 1,5 hari kali 12 berarti berapa? Berarti cuma 6 hari per tahun sholat kita. Sholat kita cuma 6 hari kalau hitungan waktu per tahun, kali 45, 270 hari. Sholat kita umur 60 hari, 60 tahun, sholatnya kalau dihitungan hari cuma 270. Mintanya surga, pantes enggak? Masuk akal tidak? Itu sama juga modal 1 juta minta untung 1 triliun itu namanya. Nah, kita kalau mau hitung-hitungan semua segala harus minta masuk akal. Nah, itulah. Nah, kita kembali nanti kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, burung itu ditanya, dari mana kamu? 2 hari tidak kelihatan. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya baru keliling di negeri Sabah, Yaman daerahnya. Di situ ada satu kerajaan yang memimpin seorang wanita cantik, namanya Putri Belgis. Bener nih, lu nggak bohong? Enggak. Kirim surat Nabi Allah Sulaiman, ngantarkan sana, diajak beriman. Sampai ke pangkuan Putri Belgis, dijawab oleh Putri Belgis, maaf saya belum bisa mengikuti, cuma saya siap untuk membayar upeti. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Putri Belgis? Semua nggak ada yang sanggup. Ada Ifrit yang ngacung. Saya, kecepatannya berapa?
Panjenengan berdiri sebelum duduk sudah saya pindahkan. Kurang cepat? Yang angkat tangan satu lagi siapa? Awali minal awliyaillah. Patihnya yang dia jadi patih namanya Asif bin Barahiyah. Saya kecepatannya sebelum memejamkan mata, sebelum membuka mata sudah saya pindah. Betul, sekejap mata benar sudah di depannya. Yang menjadi heran itu satu, Nabi itu kan pangkatnya lebih tinggi dari wali dan mukjizatnya luar biasa. Kalau wali karomah, tapi kalau Nabi mukjizat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Sulaiman kok percaya dengan burung gitu loh, yang tidak ada akalnya. Lah, itu kalau kita tafsirkan panjang, Nabi Allah Sulaiman saja menghargai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang berakal. Itu diantaranya. Dan Nabi Allah Sulaiman kalau mau mengeluarkan mukjizatnya, mindah keraton-keratonnya si Putri Belkis dipindah gampang, tidak ada sulitnya. Tapi kok percaya kepada wali mempunyai karomah loh itu loh. Lah kalau kita kembali kepada Rasulullah Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa afdhalil khalqillah alal itlaq, ya luar biasa, lebih dan lebih dari segalanya. Begitu pula yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya hebatnya. Maka untuk mengetahui bagaimana riwayat baginda Nabi, perjuangan baginda Nabi dan nabi-nabi para pendahulu supaya tidak melupakan sejarah, apa diantaranya di Al-Quran sendiri supaya kita itu tidak lupa dengan sejarah. Ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Yusuf, yang perempuan surat Maryam dan lain sebagainya, sampai hayawan pun dibawa suratul Baqarah, dihormati menjadi nama surat. Itu satu keistimewaan yang luar biasa. Maka dari itu, pada waktu zaman Rasulullah SAW kita sampai kepada zaman ini, tidak mungkin ya kan Rasulullah langsung, pasti melalui jalur para aulianya, para penerus-penerusnya. Di antara di zaman mulai Rasulullah SAW yang dibawa oleh Wali 9 ke Indonesia. Bagaimana Wali 9 pertama masuk? Betul, Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-6, abad ke-1 itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Ditemukan makam tua yang ada di Barus dan lainnya, di antaranya itu. Tapi regenerasi terus berkembang. Yang terakhir kita ambil saja nenek moyang Wali 9. Mengapa perjalanannya melalui India dahulu sampai baru masuk Indonesia? Karena ada satu rahasia yang luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya ada jalan dari Madinah yang disebut dulu Yathrib ke timur jauh. Setimur jauh sekarang itu negeri Cina. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra, jalan tekstil yang dibawa dari Cina, dari Cina ke Arab, dari Arab barter, membawa ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran dan lain sebagainya sampai ke timur jauh. Perhubungan sudah dari dahulu. Maka ketika baginda Nabi SAW hijrah bukan tuntutan perut atau takut, tapi hijrah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dihijrahkan ke Madinah atau Yathrib dahulu, kok tidak di Semenanjung Arabia? Padahal Semenanjung Arabia sudah culture atau kultur sudah berdiri, tapi Timur Tengah belum, khususnya daerah Saudi Arabia sekelilingnya belum berdiri. Tapi mengapa kok Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Karena ada jalan sutra untuk terutama membangun ekonomi. Bagaimana Rasulullah setelah hijrah, beliau membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, sampai membangun ekonomi dan dikumpulkan demi negaranya, demi bangsanya.
kaum Yahudi dikumpulkan, kaum lainnya dikumpulkan, diberi hak masing-masing oleh baginda Nabi SAW. Itulah yang disebut piagam Madinah. Tapi satu sisi Rasulullah menjalankan risalah bukan untuk bangsa Arab, risalah untuk kita semuanya yang mau diajak beriman kepada Allah Ta'ala wa Rasulnya. Jadi satu sisi Rasulullah juga pemersatu bangsa, juga satu sisi Rasulullah yang wajib lagi adalah balaghur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Itulah Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Maka dari itu para wali sembilan nenek moyangnya, dari mulai ada yang simbol dari Yaman, perjalanannya masuk ke India dahulu. Masuk ke India, bagaimana beliau adaptasi, membuat satu adaptasi, karena di India ada dua kekuatan agama yang luar biasa yang juga berkembang di Indonesia. Beliau membuat adaptasi, masuklah ke Indonesia. Jangan dikira para beliau-beliau itu cucu daripada Al-Amir Abdul Malik, dari anaknya Abdullah Uthamat Khan, dan itu nenek moyang wali 9 datang ke Indonesia itu cari makan. Tidak. Para beliau membawa amanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli ekonom, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan, bukan masuk Indonesia adu kesaktian. Ada lagi yang pakai tasbihnya besar-besar, ya. Ada lagi yang sana pakai cahaya, gitu lagi. Bukan begitu. Ya. Beliau ekonomi, bagaimana membangun ekonomi, masuk di zaman Majapahit, masuk di zaman penjajaran, bagaimana income bisa masuk ke negara tersebut, yang Majapahit, yang penjajaran, sehingga pada waktu itu al-ummatul Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama tersebut sangat disayang oleh rajanya. Karena apa? Ekonomi yang menghasilkan income bisa masuk ke negaranya untuk bisa membangun